Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batara Ren Saputra dengan NIM akhir 162. Di sini saya akan mereaction sebuah video yang dimana di dalam video ini membahas tentang fenomena pernikahan samarga. Baik, langsung saja kita putar videonya. Ini sudah bersama dengan salah satu pemangku adat Tapanuli Selatan, Aha Nasution. Kepada Opung, saya ingin bertanya mengenai pernikahan satu rumpun atau bisa dibilang satu marga, Opung. Apakah ada yang mengatur sengketa tersebut dalam hukum adat Tapanuli Selatan? Jadi sekalipun pertanyaan ini dari siapa? Menurut ya? Iya, Bu. Nah, coba dengarkan ini merupakan ilmu. Ini kawin satu rumpun atau satu marga. Jadi kalau kawin satu marga atau satu rumpun ini namanya di dalam adat ya sudah sangat salah. Sekalipun dalam agama itu tidak salah kalau kamu Islam. Sudah sama saudara dalam Islam tidak salah. Sudah dengan saudara tidak salah. Tapi dalam adat salah. Nah, lalu oleh karena itu di dalam adat kalau pernikahan itu adalah pernikahan yang serumpun itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Tetapi kalau sekarang di orang Mandailing banyak itu satu marga Nasution banyak. Cuma dalam adat tetap salah. Sebab begini, dalam adat Tapanuli Selatan ini ada namanya yang dinamakan surat tembaga poling. Sama itu kan kalau hukum namanya konvensi. Maksudnya konvensi, Anda itu enggak? Ya. Konvensi adalah aturan-aturan dasar dalam dalam hukum yang tidak tertulis tapi berlaku dalam praktek penyelenggara. Contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 16 kalinya 17 Agustus 16. Nah, itu termasuk konvensi. Kebiasaan umum ya? Yang tidak tertulis tapi berlaku. Kalau presiden berhalangan, ini menteri dalam negeri luar negeri, ini yang adalah presiden yang berhalangan, ini yang menjabat. Itu konvensi namanya. Lalu di dalam adat Tapanuli Selatan ada seperti itu namanya surat tembaga poling. Tidak tertulis, tetapi tersirat makna-makna hukum adat yang sudah disepakati dari zaman dulu dan terus turun-temurun diwariskan dari satu generasi pada generasi berikutnya. Termasuklah tadi itu bahwa tidak dibolehkan nikah dalam satu marga atau satu rumpun. Dan kalau itu terjadi, maka mereka harus dikeluarkan atau dihukum dari kampung. Dihukum dahulu, hukuman itu antara lain dikeluarkan dari kampung itu. Tidak boleh di situ. Tidak boleh melakukan pernikahan di kampung itu apa? Pokoknya mereka menikah itu tak boleh lagi tinggal di kampung itu. Itu hukum yang diberikan apabila pokoknya tak boleh di kampung itu, kemana saja lah. Beberapa daerah ada lagi di samping seperti itu, ada lagi orang tuanya harus potong kerbau, kasih makan orang satu kampung. Beberapa daerah. Cuma yang jelas tadi yang umumnya sama, bahwa mereka yang menikah itu harus diusir namanya dari kampung tersebut, dan mereka sudah berada. Yang dinamakan adalah menikah dalam satu marga atau itu diatur dalam surat tembaga poling tadi. Tidak tertulis tapi berlaku dan diwariskan turun-temurun dan semua orang tahu karena itu diwariskan turun-temurun. Nah, bagaimana solusinya? Tidak ada solusi. Pokoknya mereka harus keluar dari kampung itu. Sekalipun dalam agama yang mereka ambil itu sah ya. Dalam adat mereka harus keluar dari kampung itu begitu dulu. Sekarang sudah ada pergeseran nilai kan? Pergeseran nilai, sekarang mungkin sudah ada toleransi yang lebih ringan. Tapanuli Selatan itu dijual-jualkan aja, dikucilkan, dan dia tidak kalau dia mengadakan acara adat tidak dibolehkan. Dia bisa melanggar adat. Nah, itu. Masih ada sebenarnya terkait itu namanya itu ya, serumpun. Tidak dibolehkan. Ada di dalam surat tembaga poling yang tidak sama dengan konvensi bahwa aturan-aturan dasar yang tidak tertulis dia hanya tersirat atau diwariskan turun-temurun. Kalau aturan ada misalkan tidak dibenarkan dan
tidak atau sangat salah nikah dalam satu rumpun. Sekalipun itu ada. Makanya kalau hukum itu terjadi, nah, hukuman yang paling ringan adalah mereka diusir dari kampung tersebut. Sudah dipikirkan. Oke, langsung saja. Tadi narasumber sudah menjelaskan kalau di dalam adat Tapanuli Selatan, perkawinan samarga itu dianggap tabu. Karena orang yang semarga itu dianggap bersaudara kandung, satu darah atau saudara pematang. Sanksinya pun berat, bisa dikucilkan atau dikeluarkan dari adat. Dari sisi normatif Islam, secara fikih Islam, dasar hukum pernikahan itu merujuk pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 23, yang menjelaskan secara rinci siapa saja wanita yang haram dinikahi. Di situ disebutkan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, sepersusuan, dan seterusnya. Dalam hukum Islam, kesamaan marga atau suku tidak termasuk dalam kategori mahram selama tidak ada hubungan darah dekat atau hubungan sepersusuan. Maka pernikahan tersebut sah hukumnya secara syariat. Ada kaidah usul fikih yaitu al-adatul muhakkamah, artinya adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat yang absolut. Dari sisi normatif hukum negara, mari kita buka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka secara artinya karena Islam menyatakan perkawinan samarga itu sah, maka secara hukum negara pun perkawinan tersebut bisa dicatatkan secara sah di KUA. Negara tidak melarang pernikahan berdasarkan kesamaan marga atau suku. Namun di pasal 8 Undang-Undang Perkawinan memang ada larangan perkawinan yang berhubungan darah, semenda, atau persusuan. Tapi kesamaan marga dalam hukum negara tidak otomatis dianggap hubungan darah dekat yang membatalkan pernikahan. Jadi di hukum positif negara sama sekali tidak ada larangan. Pasangan samarga tetap bisa mendapatkan buku nikah dan hak-hak hukumnya sebagai suami istri di mata negara. Secara empirisnya yaitu masyarakat Tapanuli Selatan, terutama yang memegang teguh adat Dalihan Natolu, masih sangat menghormati larangan ini. Mengapa? Karena fungsi marga secara sosiologis adalah alat kontrol dan perekat kekerabatan. Kalau sesama marga menikah, struktur adat bisa kacau. Siapa yang akan menjadi moranya, siapa yang akan jadi anak borunya, itu bisa membingungkan nanti di dalam upacara adat. Tetapi kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan empiris modern saat ini. Banyak generasi muda Tapanuli Selatan yang merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, dan lain-lain. Di perantauan, ruang interaksi makin luas dan tak jarang pula cinta tumbuh di antara sesama marga. Misalnya sesama Nasution, sesama Lubis, yang sebenarnya secara silsilah darah sudah sangat jauh. Akibatnya secara empiris terjadi dinamika. Ada pasangan yang memilih melanggar adat dan tetap menikah secara Islam dan negara, meski risikonya mereka tidak diikutkan dalam ritus adat di kampung halaman. Ada juga solusi adat yang disebut membuat marga, di mana salah satu pihak diadopsi secara adat ke marga lain, agar pernikahannya bisa diterima secara sosial. Demikian video reaction dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.